Ka'bah merupakan bangunan suci berbentuk kubus yang terletak di tengah Masjidil Haram di kota Mekah. Menurut sejarah, Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail sebagai arah kiblat untuk beribadah kepada Allah. Berdasarkan sejumlah literatur, fondasi Ka'bah ini telah ada sejak masa sebelum itu, bahkan sejak zaman Nabi Adam. Jika kita lihat secara fisik, Ka'bah hanyalah bangunan yang diselimuti kain hitam berbentuk kubus yang sederhana. Namun nilai yang terkandung di dalamnya sangat luar biasa. Karena menjadi pusat ibadah di Masjidil Haram dan simbol tauhid atau keesaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bagian terpenting dari Ka'bah ini adalah Hajar Aswad. Batu suci ini terletak di salah satu sudut bangunan Ka'bah, tepatnya di sudut tenggara. Batu dari surga ini awalnya berwarna putih bersih. Namun warna batu ini lama-lama berubah menjadi hitam akibat dosa-dosa manusia yang menyentuhnya. Ini sebagaimana disebut dalam sejumlah riwayat sahabat Nabi. Tempat ini bisa menampung hingga jutaan orang secara bersamaan. Kapasitas tempat ini terus meningkat seiring perluasan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Di saat musim haji seperti sekarang ini, kawasan Masjidil Haram sangat ramai oleh jemaah yang akan melakukan ibadah. Di antaranya adalah melakukan tawaf. Ibadah tawaf dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ini merupakan salah satu syarat wajib dalam melakukan ibadah haji. Ibrahim, mungkin ada yang menyebutnya sebagai makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun, ini bukan makam, melainkan makom. Kata makom dalam bahasa Arab bermakna tempat pijakan atau tempat berdiri. Secara fisik, makom Ibrahim berupa batu berwarna kecoklatan dengan bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Batu ini kini dilindungi kaca berbentuk kubus kecil dengan rangka logam berwarna keemasan. Posisi makom Ibrahim yang sekarang berada sedikit menjauh dari dinding Ka'bah agar tidak menghalangi jemaah yang sedang melakukan tawaf. Dalam tradisi Islam, makom Ibrahim memiliki nilai spiritual yang tinggi. Jemaah dianjurkan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim setelah tawaf. Perintah sholat di makom Ibrahim ini sesuai surah Al-Baqarah ayat 125 yang berbunyi, "Dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat." Atas dasar perintah ini, setiap orang yang telah menyelesaikan putaran tawafnya yang ketujuh bisa melakukan sholat sunnah 2 rakaat di belakang atau di sekitar makom Ibrahim dan selanjutnya berdoa. Para ulama menyebut jika orang berdoa di makom Ibrahim ini, doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas, jemaah haji bisa memperbanyak ibadah selagi di tanah suci untuk mendapat berkah dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi bagaimana melihat jurnalis Kompas TV Sofyan Hartanto menjelaskan soal Ka'bah dan juga makom Ibrahim, termasuk juga soal Hajar Aswad. Ini yang saya ingin tanyakan. Banyak sekali, entah itu pada saat haji atau pada saat umroh, banyak sekali orang yang berbondong-bondong begitu ya, bisa sampai mencium Hajar Aswad. Nah, ini bagaimana sebenarnya hukumnya begitu ya kan? Tadi dikatakan makom Ibrahim, Hajar Aswad, termasuk juga Raudhoh begitu ya, yang tempat-tempat dikatakan mustajab. Bagaimana kita begitu ya pada saat penyelenggaraan ini atau beribadah, ya tidak harus
bertujuan untuk bisa mencium Hajar Aswad atau bagaimana, Pak? Ya, kata Umar bin Khattab, saya tidak akan cium engkau, hai Hajar Aswad, kalau Nabi tidak pernah menciumnya. Jadi karena Nabi mencium, Umar bin Khattab mencium. Dan kita-kita pun juga berusaha untuk menciumnya. Ya. Tapi karena melihat jumlah jamaah yang sangat luar biasa dan semuanya pengen mencium Hajar Aswad ya, maka menurut saya resiko untuk bisa celaka lebih besar ya. Apalagi kawan-kawan yang usianya sudah agak lanjut gitu ya, fisiknya tidak kuat, bisa-bisa tertindih. Karena orang di situ saya lihat tidak peduli itu ya. Betul itu. Ya kadang-kadang mereka sikut saya kiri kanan gitu dan ya bisa terpelanting kita ya. Oleh karena itu saya terus terang saja ya, wala tulku biaidikum ila tahlukah, jangan buat diri kita jatuh ke lembah kebinasaan gara-gara kayak gitu. Itu kan ada masyakoh, ada kesulitan yang kita hadapin ketika mencium itu. Kalau seandainya kosong saya rasa tidak masalah ya. Jadi kalau jangan tengah-tengah dipaksakan. malam Jangan dipaksakan. ada waktu-waktu waktu-waktu senggang. Untuk kosong masih haramnya mungkin tidak mungkin. Nah ini yang sedikit pengalaman saya Pak Anwar. Waktu saya haji memang saya memantau dulu bagaimana agar Hajar Aswad ini sepinya kapan begitu pada saat menunggu puncak haji. Dan alhamdulillah ternyata tidak terlalu ramai itu ketika tengah malam jam 12 ke atas. Sehingga ketika kita ke sana kita ikut mengantri dan juga memang niatnya kita insya Allah, alhamdulillah pada saat itu saya bisa mencium Hajar Aswad dengan niat memang dengan mudah dan memang kalau dari POV saya nih, ketika kita niatkan, insya Allah Allah akan kasih jalan. Iya, saya benar. Oke, jadi jangan dipaksa, begitu, tapi kemudian diniatkan. Kalau sudah meniatkan, insya Allah ada jalan. Tapi ada jalan. Saya sampai sekarang juga situasi dan juga suasananya ya Pak ya. Betul. Saya sampai sekarang belum bisa menjelaskan ya secara rasional ya. Seorang profesor doktor, seorang rektor di sebuah perguruan terkenal di Jakarta ini, tak usah saya sebut namanya, badannya cukup besar, perempuan. Menurut dia akan bisa mencium Hajar Aswad itu dengan mudah. Tapi jadi dia agak sedikit sombong lah gitu. Dan itu yang menyatakan dia sombong itu dia sendiri gitu. Tapi dia tidak pernah bisa mencium Hajar Aswad itu. Sementara temannya yang badan kurus bisa mencium. Lalu ketika mereka kembali ke hotel, mereka saling bercerita. Terus si ibu yang berbadan tegap tadi, yang profesor doktor itu bertanya, kamu kok bisa gitu kan? Ya, karena saya punya niat yang luar biasa. Betul. Nah, sementara yang profesor doktor yang apa? Ini cerita beliau nih. Karena beliau merasa sombong dengan badannya apa ya? Pede duluan. Pede, sehingga tidak bisa. Ini jadi pelajaran kita bersama bahwa ya apapun itu. Cuma saya tidak bisa menjelaskannya secara apa ya? Secara rasional tidak bisa. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Ini adalah kuasa Allah ya. Oke.